Padahal di depan kan enggak. Ini dekat sekali dengan Pemda. Ya yang belum. Makasih jalan ya. Ya, Mas Kaisang, bisa dijelaskan kedatangannya Mas Kaisang? Ya, hari ini kan saya ini sebagai Ketua Umum PSI. Bung Rocky, di media sosial ini sedang ramai disebutnya gerakan pasang satu foto saja. Itu maksudnya hanya foto Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang dipasang gitu, sementara untuk posisi wakil presiden hanya dipasang bingkai foto dengan tulisan Fufu Fafa. Gerakan ini kan yang sering kita sebut sebagai munculnya social disobedience ya, pembangkangan sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim dinasti Jokowi. Ya, orang akhirnya jadikan soal Fufu Fafa itu sebagai the only game in town. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ingin segera saja membacakan berita oleh Bung Kameramen yang minta dibacain analisanya oleh Bung Alfian. Silakan. Ya, Bung Alfian, masih putus-putus tapi mudah-mudahan terminimalisir lah, karena emang sinyalnya ini sedang jumping. Nah, Bung Alfian, ini ada berita dari Liputan 6. Kaisang Pangarep belusukan di Tangerang, tampil mengejutkan dengan rompi Putra Mulyono. Nah, Bung Alfian, banyak yang menyebutkan ini jumawa, ingin merespon bully, atau Bung Alfian punya pandangan lain dari gaya-gaya yang dimunculkan oleh Kaisang? Karena banyak yang bilang juga ini contoh muka tebal. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Silakan. Ya, pertama saya sepakat ini orang nggak tahu malu, nggak tahu diri, nggak tahu budaya, nggak tahu rasa bahasa, nggak tahu makna sarkastik. Nah, yang jelas respon pertama, ini kan pola berulang ya. Dulu dipakai oleh abangnya, ya ketika ada asam sulfat Samsul dia bikin kaos juga. Sekarang ini ada urusan dengan Putra Mulyono. Nah, tapi intinya pengakuan bahwa dia anak bapaknya itu satu. Yang kedua, iya bapak gue yang orang yang kayak gitu. Yang ketiga, ya memang gue juga mungkin beda kali sama bapak gue. Nah, kira-kira begitu Bung Kameramen. Intinya penampakan daripada Putra Mulyono bisa dalam pepatah disebutkan air cucian atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Jadi mereka akan tetap bersikap sama dengan bapaknya yang tukang bohong, yang suka ngomong terbalik-terbalik, dan sikap-sikap yang suka menimbulkan orang sebenarnya udah enak dengan sikap narsistik yang dia tampilkan dan pola-pola penyebutan peristilahan yang menunjukkan orang yang tidak punya wawasan, tidak suka baca buku, dan juga tidak mempunyai kemampuan untuk menampakkan gagasan secara narasi-narasi yang sifatnya intelektual dan membuat orang yang mendengar mendapatkan pemahaman, oh hebat ya, oh begitu ya, oh kemampuannya begitu, oh maksudnya begitu ya. Nah begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, kalau Mulyono memang nama asli Jokowi, Bung Alfian. Itu kan dikonfirmasi, jadi setelah katanya Jokowi sakit-sakitan, baru ibunya ganti nama. Jadi benar, Mulyono itu memang Jokowi, benar. Nah, Bung Alfian, yang menarik adalah, kan dulu juga tadi disampaikan oleh Bung Alfian tentang asam sulfat. Akhirnya Gibran dengan bangga bikin jersey tulisannya Samsul, asam sulfat. Kemudian ini bangga tulis anaknya Mulyono. Tapi kenapa dia tidak munculkan sebagai adiknya Fufu Fafa? Itu kan lebih hype lagi Bung Alfian. Karena memang kalau dilihat Bung Alfian, dari jejak digital yang terakhir kita dapat tuh nomor yang dimunculkan oleh Fufu Fafa sama dengan nomor yang ditampilkan atau didaftarkan oleh Gibran ke KPU atau ke KPUD. Nah ini gimana nih Bung Alfian? Ya, artinya itu semakin mempertegas
Dengan demikian, dengan banyaknya ungkapan-ungkapan yang narsis, rasis, diskriminatif, menghina, mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, alias kurang pantas, alias cabul, alias menjijikkan, mempermalukan orang, pencemaran nama baik, itu harusnya bisa bertumpuk itu, Bung Kameramen, laporan-laporan ke kepolisian terhadap ucapan-ucapan dalam bentuk tertulis yang ada di akun orang ini. Intinya ya semakin mempertegas bahwa orang yang bernama Gibran tidak layak untuk dilantik menjadi wakil presiden karena dia telah mengalami cacat moral dengan panjangnya rentang kecacatan yang dia lakukan dalam bentuk tulisan, alih-alih minta maaf, alih-alih bilang, oh saya ini kan kemarin buat itu masih remaja, katakanlah gitu, saya belum paham bahwa ini akan mengganggu peran-peran saya sebagai pejabat publik. Mungkin orang akan masih hormat, yang terus-terusan bela diri, terus-terusan ngenyek, terus-terusan ya ngeyel. Boleh dibilang orang model begini, yang terbaik adalah dia harus segera didiskualifikasi. Dan saya pikir untuk seluruh teman wartawan, teman-teman DPR yang punya keberanian berkata dan bertutur secara pandangan politik, dan teman-teman ahli hukum, agar bisa mendorong semua pihak yang nama-namanya disebut dengan penghinaan-penghinaan yang sangat tendensius itu, bisa melaporkan persoalan ini ke kepolisian di sebuah LP yang menjadi alasan ada proses hukum yang akan diteruskan. Gitu, Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, nampaknya memang agak sulit juga karena mungkin ini sudah ngobrol juga mungkin mereka di pembelakangan kita, Bu Alfian. Ini bagaimana nih biar Fufu Fafa nggak dibahas nih begini-begini ya. Tapi kan dengar-dengar katanya Prabowo juga sudah bereaksi. Nah, Bu Alfian, yang sempat kita bacakan sebelumnya, Gerindra di TikToknya menyampaikan, Bu Alfian, pokoknya kalau ada yang ngerasa dirugiin atau menjadi korban dari si Fufu Fafa, silakan dilaporkan saja. Kalau soal Pak Prabowo sendiri, para pimpinan sudah menjawab kalau kami dan Gerindra nggak ambil pusing dengan omongan-omongannya dia atau Fufu Fafa. Nah, Bu Alfian, ini kan jadi kan publik jadi mikir kan, kalau Fufu Fafa benar Gibran, tapi dibiarkan oleh Gerindra, ini akan bahaya di kemudian hari untuk Prabowo, Bu Alfian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, muncul fenomena ogah Gibran jadi wakil presiden. Muncul gerakan hanya pasang satu foto Prabowo. Hukuman sosial untuk Fufu Fafa. Nah, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, sekuat apapun Budi Ari menutupi, kayaknya Gibran udah susah ngeles nih, Bu Alfian. Nah, tapi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian nih untuk pihaknya Prabowo? Jangan hal ini dianggap remeh. Dan kemudian juga apa pesan Bung Alfian untuk masyarakat? Jangan sampai Fufu Fafa ini lolos nih. Banyak anonim yang menghina presiden bisa dipenjarakan, bisa disiksa, bisa dipukul. Masa Fufu Fafa lolos? Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Pernyataan yang disampaikan oleh pihak Gerindra silakan dilaporkan itu sebetulnya pernyataan waiting list gitu, Bung Kameramen. Kalau saya berpikiran nanti setelah pelantikan itu, ketika otoritas kekuasaan penuh berada di tangan Pak Prabowo, maka dia secara prerogatif akan melakukan tindakan-tindakan yang melanjutkan bahwa adanya pelaporan sebagaimana ingat nggak dulu ada orang yang menceritakan tentang biografinya Pak SBY ya dari partai PBR yang kemudian dia dipolisikan. Yang lapor langsung itu Pak SBY-nya ke Bareskrim. Ini menarik. Artinya gini, silakan dilaporkan dulu kan gitu. Nanti Gerindra belakangan gitu satu. Tidak ambil pusing sekarang. Nanti kita akan mempersoalkan setelah kekuasaan penuh di tangan Pak Prabowo. Nah, gerakan satu foto Pak Prabowo dan 1-0 bertuliskan Fufu Fafa, itu kan ada beberapa candaan-candaan tuh. Di ruangan-ruangan itu ada ruangan, ada foto Pak Prabowo, plus bingkai foto yang bertuliskan Fufu Fafa. Nah, untuk yang lain-lainnya saya pikir, menurut hemat saya ya Bung Kameramen, bahwa kita akan melihat kejutan-kejutan setelah pelantikan. Karena menurut hemat saya, Gerindra adalah sebuah kelembagaan partai yang secara rumusan ADART, visi misi, itu mendapatkan banyak apresiasi positif dari banyak ahli-ahli ilmu tata negara
dan ahli konstitusi. Nah, yang berhubungan dengan proses-proses politik ke depan, menurut hemat saya, Jokowi dan keluarganya harus siap-siap masuk penjara, karena semua pihak, dan bukan semua pihak mungkin nanti akan terlalu mengeneralisir, tapi dari berbagai interaksi saya secara media sosial maupun media offline segala macam, bahwa kelihatannya keinginan agar Jokowi di penjara itu menurut polling terbaru itu 95%. Ya, itu sebagaimana pernyataan dalam podcastnya Ustadz Saiful Rahman. Iya. Gitu, kameramen. Dan sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.